Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Utami, SEMM. Saya merupakan salah satu dosen di program studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, Makassar. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti Sentek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUKTPT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen perbankan. Saya mengajarkan mata kuliah ini pada semester ganjil, yaitu semester 3 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen perbankan, yaitu merupakan mata kuliah yang membahas konsep, fungsi, dan operasional lembaga perbankan, meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, manajemen risiko, manajemen likuiditas, manajemen aset, dan liabilitas atau ALMA, serta regulasi perbankan. Mata kuliah ini juga mengkaji perkembangan perbankan modern, termasuk digital banking dan stabilitas sistem keuangan. Materi ini merujuk pada buku Rika Desianti, yang menguraikan teori dan praktek manajemen bank secara komprehensif dalam konteks industri perbankan modern. Perkuliahan manajemen perbankan ini diselenggarakan dengan pendekatan delivery, interaction, dan asesmen. Untuk capaian pembelajaran lulusan, yaitu ada CPL Sikap, bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan di bidang perbankan. Ada CPL 2, pengetahuan, itu memahami manajemen operasional bank dan regulasinya. CPL 3, keterampilan umum, mampu bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi profesional. CPL 4, keterampilan khusus, mampu mengevaluasi kebijakan dan strategi perbankan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut CPMK, CPMK 1 menjelaskan konsep dasar dan fungsi perbankan dalam sistem keuangan. CPMK 2 menganalisis kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank. CPMK 3 menganalisis manajemen risiko dan kesehatan bank. CPMK 4 menganalisis manajemen likuiditas dan aset liabilitas bank. CPMK 5 menganalisis kinerja dan stabilitas perbankan. CPMK 6 mengevaluasi perkembangan perbankan modern dan digital. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen perbankan diantaranya adalah yang pertama ada konsep dasar dan sejarah perbankan. Yang kedua ada sistem perbankan dan lembaga keuangan. Yang ketiga, fungsi dan peran bank dalam perekonomian. Yang keempat, produk penghimpunan dana seperti giro, tabungan, dan deposito. Yang kelima, penyaluran kredit dan pembiayaan. Yang keenam, manajemen risiko perbankan. Yang ketujuh, risiko kredit pasar dan operasional. Yang kedelapan, manajemen likuiditas bank. Yang kesembilan, ada manajemen aset dan liabilitas atau ALMA. Yang kesepuluh, ada tingkat kesehatan bank. Yang kesebelas, ada regulasi dan pengawasan perbankan. Ke-12, ada perkembangan perbankan digital. Dan yang ke-13 adalah stabilitas sistem keuangan perbankan.
Adapun penilaian dalam mata kuliah manajemen perbankan mencakup beberapa komponen. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot 20%, UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 25%, UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 25%, tugas dan presentasi dengan bobot 20%, dan keaktifan dengan bobot 10%. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran manajemen perbankan berikut ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi Ibu absen dulu ya. Yang pertama Nurfeka, Cahyani, Dahniar, oke, Nur Alisa, oke, Rahadatul Aizi, Muhammad Rizal, oke, Anggun, Sakila, Inaya Muslimah, Faisal, Restu Awalia, Makfira, oke, Muhammad L, kemudian Andi Muhammad Fatir. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu mau mereview kembali. Apakah adik-adik masih ingat materi minggu lalu? Masih. Apa materi minggu lalu? Oke, kalau untuk lembaga keuangan itu terdiri dari apa saja? Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bank. Nah, kalau untuk lembaga keuangan bank itu terdiri dari apa? Yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank perkreditan rakyat. Nah, oke. Kalau untuk bank sentral, ada yang tahu apa tugasnya? Oke, silahkan. Bertanggung jawab mencapai dan memberikan kestabilan rupiah serta mengatur sistem pembayaran. Oke, kemudian tugas dari bank umum ada yang bisa jawab? Bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran misalnya seperti Bank Mandiri, BCA, dan BRI. Nah, oke. Kemudian Bank Perkreditan Rakyat. Ada yang bisa jelaskan tugasnya? Oke, silakan Dania. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk tabungan, deposito, dan menyalurkan dana dengan jangkauan operasional wilayah yang lebih terbatas. Nah, oke, terima kasih. Kemudian tadi juga sudah disebutkan mengenai lembaga keuangan non-bank. Ada yang masih ingat? Oke, silahkan. Lembaga keuangan non-bank itu ada 5. Yang pertama, perusahaan pembiayaan yang dimana meliputi leasing atau sewa guna usaha, pinjam piutang, dan pembiayaan konsumen. Kemudian kedua itu pasar modal seperti saham dan obligasi. Ketiga, perusahaan asuransi yaitu menghimpun dana melalui premi untuk memberikan proteksi risiko finansial. Keempat, dana pensiun yaitu mengelola dana untuk memberikan penghasilan setelah pensiun. Terus yang kelima, fintech dan peer-to-peer atau P2P lending, yang dimana itu menginovasi teknologi keuangan digital yang memfasilitasi pinjaman dan investasi secara langsung antara masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi alhamdulillah adik-adik masih ingat mengenai materi minggu lalu. Kemudian, apakah adik-adik ini memiliki pertanyaan untuk materi minggu lalu? Oke, silahkan. Nah, pertanyaan yang bagus sekali oleh teman kita ya, Rizal, mengenai OJK. Apakah lembaga keuangan non bank itu diawasi oleh OJK?
Jawabannya ya, karena OJK ini bertugas dan berwenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan komersil. Jadi kalau untuk bank umum dan bank BPR itu termasuk bank komersil. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kita yang ketiga hari ini, kita akan membahas mengenai fungsi dan peran bank dalam perekonomian. Nah, fungsi dan peran bank dalam perekonomian itu ada 3. Yang pertama, agent of trust, kemudian agent of development, dan agent of service. Nah, kita akan bahas satu persatu. Bank memiliki peran yang sangat krusial. Kata krusial yang dimaksud ini adalah yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Secara sederhana, bank bertindak sebagai perantara keuangan atau financial intermediary. Nah, dalam perbankan ada adigium terkenal, yaitu bank run on trust, not just on money. Artinya, bank bergerak di atas kepercayaan, bukan hanya sekedar uang. Nah, secara sederhana, model bisnis bank adalah mengumpulkan dana dari pihak yang kelebihan uang. Nah, untuk pihak yang kelebihan uang ini disebut sebagai nasabah penyimpan dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan uang yang disebut dengan debitur atau peminjam. Nah, mengapa bank ini dikatakan bergerak di atas kepercayaan? Nah, karena sebagai contoh, misalnya nasabah kecewa terhadap pelayanan bank, maka nasabah itu akan mencari bank lain untuk melakukan penyimpanan, tabungan, deposit, maupun giro. Nah, kemudian kita ke tabungan dulu. Nah, kalau untuk tabungan, apakah tabungan ini bisa ditarik sewaktu-waktu? Nah, jawabannya adalah bisa. Kalau untuk deposito, apakah bisa ditarik sewaktu-waktu? Alasannya apa? Nah, karena deposit itu artinya memiliki jangka waktu penarikan. Biasa dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau di atasnya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kemudian kalau untuk rekening giro, apakah rekening giro bisa ditarik sewaktu-waktu? Jawabannya bisa, karena rekening giro ini adalah rekening yang berupa cek atau biljet, pemindah bukuan. Jadi yang tidak bisa ditarik sewaktu-waktu itu adalah deposito. Di sisi lain, bank juga harus mempercayai nasabah. Kenapa bukan hanya bank yang harus kita percaya? Kenapa harus ada feedback? Bank mempercayai nasabah, nasabah mempercayai bank. Ada yang bisa bantu Ibu? Ya? Mungkin hubungannya terjadi dalam jangka panjang karena ada unsur kepercayaan di dalamnya. Nah, ya sangat betul. Karena biasanya itu nasabah melakukan peminjaman di bank itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak serta-merta nasabah yang harus mempercayai seutuhnya bank. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita mengambil kredit, nah biasanya kan ada survei. Nah, kenapa dilakukan survei? Agar bank itu dapat mempertanggungjawabkan nasabah yang ia usulkan untuk menerima perkreditan. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian ada himpunan dana aman. Nah, bank ini menghimpun simpanan publik dengan prosedur keamanan, rekonsiliasi, atau mencocokkan catatan internal dengan rekening koran dan proteksi data yang ketat. Jadi kalau untuk bank itu, dia sangat menjaga privasi dari nasabah. Misalnya, ada nasabah yang meninggal.
Nah, kemudian keluarga dari almarhum tersebut ingin mencetak rekening koran. Nah, ini belum tentu bank akan memberikan rekening koran tersebut. Nah, paling maksimal rekening koran yang dicetak adalah 3 bulan terakhir, tidak untuk tahun sebelumnya. Nah, ini adalah hal yang sangat dijaga oleh bank. Kemudian, bank ini juga melakukan transparansi dan kepatuhan. Ya, ada laporan berkala, audit, dan kepatuhan pada peraturan, memastikan penggunaan yang jelas dan dapat diaudit. Dan regulasi terkait yang memberi kerangka legal yang memperkuat kepercayaan nasabah. Nah, di sini ada kata legal. Ada yang paham arti kata legal? Kan biasanya kita mendengar ada kata legal dan ilegal. Nah, legal itu apa? Oke. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Nah, kalau untuk kata legal, ini bisa dikatakan artinya sesuatu yang sah, dapat diakui. Bisa sesuai undang-undang, sesuai hukum, dan sesuai aturan. Kalau ilegal? Ya, kalau ilegal kebalikannya. Ya, jadi artinya dia tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan hukum, dan tidak sesuai dengan aturan. Paham sampai sini? Oke, next. Oke, kemudian kepercayaan adalah mata uang utama bank. Bank bisa meminjam likuiditas uang dari bank sentral jika mereka kekurangan dana tunai. Namun, jika bank kehilangan kepercayaan kepada masyarakat, tidak ada bank sentral atau institusi manapun yang bisa meminjamkan kembali kepercayaan yang telah sirna tersebut. Nah, itulah mengapa reputasi tata kelola yang bersih atau good corporate governance dan transparansi adalah harga mati bagi sebuah bank. Nah, dimaksud likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan membayarkan kewajibannya, termasuk gaji dan hutang. Nah, kalau misalnya bank tidak memiliki uang tunai, maka dia melakukan peminjaman ke bank sentral lainnya. Nah, itu yang dimaksud. Kita masuk ke bank sebagai agent of development. Nah, perbankan tidak hanya sekedar tempat menyimpan uang, tetapi juga motor penggerak pembangunan ekonomi. Bank melakukan fungsi finansial intermediary atau perantara keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, lalu menyalurkannya kembali kepada sektor-sektor produktif yang membutuhkan modal seperti pelaku usaha atau UMKM, atau proyek infrastruktur. Hal ini memicu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, apa kepanjangan dari UMKM? Nah, oke, Ibu di sini sudah lampirkan usaha mikro kecil dan menengah. Oke, selanjutnya bank sebagai agen of service atau jembatan layanan. Bank bertindak sebagai penyedia berbagai jasa keuangan untuk mempermudah aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat. Nah, layanan ini terus berkembang dari yang konvensional hingga digital. Seperti sekarang kan sudah ada yang namanya pembayaran transfer, ada fasilitas transfer elektronik, auto debit, dan QRIS yang memudahkan arus pembayaran sehari-hari.
Kemudian ada keamanan dan penitipan. Penitipan barang berharga dan layanan kustodian. Nah, layanan kustodian yang dimaksud ini adalah lembaga keuangan yang menyediakan tempat penyimpanan, pengamanan, dan administrasi aset atau efek berharga seperti saham, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Nah, kemudian lagi ada layanan publik seperti bayar listrik, telepon, pajak, dan layanan publik lain yang menjadi lebih mudah serta efisien. Nah, kalau untuk pembayaran transfer, sekarang Ibu bertanya kepada adik-adik, apakah semua sekarang sudah menggunakan pembayaran transfer, entah itu QRIS maupun atau debit lainnya? Di mana tidak semua? Oke. Di mana saja adik-adik biasanya menemukan pembayaran berupa QRIS maupun atau debit? Nah, supermarket, mall, restoran, apalagi? Paket ya. Nah, apalagi? Oke. Apalagi? Oh, sekarang parkir sudah menggunakan QRIS juga? Oh, siapa yang pernah menemukan parkir menggunakan QRIS? Oke, sudah cukup banyak. Di mana itu? Oh, di MP sudah menggunakan QRIS? Gacuan. Oh, dengan pembayaran parkir 2.000? Iya. Oh, gitu. Kemudian apa lagi? Nah, berarti semua memang sudah serba canggih karena kita berpatokan ke parkir saja sudah menggunakan QRIS, jadi tidak ada lagi alasan tidak mempunyai uang. Kemudian apa lagi? Masih ada? Warung. Warung sekarang kan sudah menggunakan QRIS ya? Ojek online. Nah, ojek online. Apalagi? Ya, tukang fotokopi juga pakai QRIS ya? Nah, masih ada? Oh, cukup. Nah, jadi memang betul-betul bahwa pembayaran dan transfer ini di era sekarang sudah sangat canggih. Oke. Nah, untuk tadi layanan publik, pembayar listrik, telepon, pajak, nah semua itu sudah adik-adik gunakan. Nah, di mana menurut adik-adik yang belum menggunakan QRIS atau fasilitas layanan yang sekarang sudah maju? Oh, warung tradisional belum menggunakan QRIS. Ada sebagian yang mungkin penjaganya orang tua misalnya ibu. Ya. Ya, dia bisa kan dikategorikan masih kurang update ya. Nah, kalau untuk orang tua ke atas itu ya kita maklumi biasanya warungnya tidak menggunakan QRIS. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silahkan El. Nah, pertanyaan yang bagus dari saudara L mengenai sumber dana UMKM ya. Nah, sumber dana UMKM itu ada dua. Yang pertama itu ada KUR, kredit usaha rakyat, dan BLT, bantuan langsung tunai. Nah, KUR ini biasanya adik-adik misalnya memiliki usaha, tapi mempunyai keterbatasan modal.
Nah, ini kita bisa mengajukan di kredit usaha rakyat dengan melihat berapa omset yang masuk, jangan sampai kita ingin mengambil dana misalnya 20 juta, tetapi omset kita tidak mencapai gitu. Nah, disitulah muncul kata kepercayaan antara bank dan nasabah. Kemudian untuk BLT, bantuan langsung tunai, itu biasanya kalau misalnya kita mempunyai usaha, tapi kita sudah dikategorikan di RT setempat memang tidak mampu. Nah, itu kita bisa dibantu diusulkan oleh RT setempat. Begitu. Bagaimana, El? Oke, terima kasih. Kemudian masih ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Anggun. Jadi saya mempunyai usulan makanan. Ya. Apa saja syarat mengajukan kur bagi kami yang memiliki usaha untuk meningkatkan perekonomian? Oke, jadi usahanya Anggun ini adalah kuliner makanan. Kemudian apa saja syarat ya yang diajukan untuk kur ya, pengambilan dana kur untuk usahanya Anggun. Nah, untuk syarat pengambilan dana kur itu yang pertama kita harus mempunyai KTP dan berusia di atas 21 tahun. Usahanya ini sudah berjalan minimal 6 bulan. Karena seperti yang Ibu sampaikan ke L tadi bahwa bank ini akan melihat omset. Nah, oke, terima kasih Anggun. Ada yang bisa sebutkan materi yang Ibu jelaskan tadi? Ya, Bu. Oke, silakan Sal. Itu agen sebagai agen kepercayaan. Oke. Ada lagi? Oke. Yaitu agen of development. Ya. Yaitu bank sebagai mesin pembangunan. Oke, ada lagi? Oke, silahkan Dahniar. Yaitu agen of service. Bank sebagai jembatan layanan. Nah, jadi alhamdulillah adik-adik sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan. Kesimpulannya, bank ini merupakan jantung perekonomian Indonesia yang berdiri di atas kepercayaan. Nah, kepercayaan ini adalah dasar legitimasi. Dasar legitimasi yang dimaksud adalah penerimaan moral dan dukungan publik atau masyarakat. Fungsi bank sebagai penjaga dana publik. Nah, kemudian jantung perekonomian pembangunan, intermediasi. Nah, kalimat intermediasi ini adalah proses perantara yang menghubungkan pihak penabung dan peminjam kredit yang mendukung investasi lapangan. Kemudian ada layanan, yaitu mempermudah transaksi inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi. Nah, bank ini juga sebagai penjaga stabilitas ekonomi. Yaitu memperkuat peran bank melalui regulasi yang baik, inovasi layanan, dan tata kelola yang transparan akan meningkatkan kesejahteraan nasional dan memastikan pertumbuhan yang inklusif atau mengkomodasi secara menyeluruh. Buku yang Ibu gunakan untuk menjadi bahan referensi itu adalah buku dari Rika Damayanti. Semoga adik-adik juga bisa mencari buku ini yang seperti Ibu pakai sebagai referensi. Oke. Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.